Apakah suara saya cukup terdengar, ibu-ibu keren? Keren ya? Nah, kedengeran ya? Dengar, Bu. Oh, terdengar. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat ya. Baik, nanti saya dalam sesi ini mohon ada partisipasinya ya, Bapak Ibu hebat di kolom chat tentunya. Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu hebat luar biasa karena saya lihat ada beberapa ayah juga yang hadir ya di sini ya. Ya, semoga juga nanti seiring berjalannya waktu baru berapa orang ini ya, 91 ya tadi saya lihat ya. Baik Bapak Ibu peserta Bye Bye Burnout yang saya banggakan ya, hampir 1 tahun 9 bulan kurang lebih ya kita berada di pandemik C19 ya, mungkin ada di antara kita yang kehilangan keluarga, saudara, orang terdekat, teman, kerabat dan sebagainya, atau mungkin ada di antara kita yang sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Masih ada yang berada di zona ketakutan, zona bertumbuh, atau sekarang sudah berada di zona belajar dan sebagainya. Ya, masih banyak di antara kita yang mengalami kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, ya, kegundahan, bahkan kelelahan atau stres ya, bekerja pun dalam aktivitas ataupun dalam pembelajaran seperti yang tadi Bude sampaikan ya. Nah, ini yang namanya burnout Bapak Ibu hebat ya. Bapak Ibu yang berbahagia, burnout bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan karena dapat memengaruhi ya produktivitas ya, baik dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya ataupun berpendidikan dan sebagainya. Kalau ya kita sedang mengalami burnout nih Bapak Ibu, segera bergegas ya untuk segera mengatasinya, ataupun aduh saya baik-baik aja kok Mbak Di, saya biasa-biasa aja katanya. Sekarang udah oke kok gitu. Nggak apa-apa kalau Anda baik-baik saja, maka lakukan upaya pencegahan gitu ya. Dengan apa? Dengan mengelola waktu yang lebih baik, dengan menciptakan suasana rumah yang nyaman, yang aman, kemudian suasana kerja yang positif, ya suasana belajar yang kondusif ya, sehingga tetap bersemangat ya. Tetap bersemangat, tetap termotivasi, tetap entusiasme dalam melakukan segala aktivitas. Oleh karena itu, ya Anda sudah tepat sekali ya berada di webinar Bye Bye Burnout. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih kolaborasinya untuk Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati top ya, keren ya. Terima kasih. Semoga dengan webinar ini ya kita semua bisa terbebas ya dari sindrom ya burnout dan bisa menjalani hidup dengan sehat ya, bersemangat dan bahagia tentunya. Amin ya robbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat yang luar biasa hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik ya, sehat semua ya. Amin. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu hebat ya. Yang ingin berteman dengan saya setelah ini, silakan follow Instagram saya di Ruang Belajar atau di ya, WhatsApp admin kami yang tidak terjawab oleh saya pada sesi hari ini. Silakan WhatsApp admin kami di 0813-9818-1976 yang ingin dapatkan sesi motivasi. Silakan buka kanal YouTube saya Nyimas Diana Wulansari. Saya pun menyiapkan fasilitas assessment personality untuk apa? Untuk bakat dan kekuatan, untuk tahu penjurusan akademis, persiapan pernikahan atau premarital assessment and coaching, kemudian persiapan masa purna atau masa pensiun. Apakah Anda bahagia Bapak Ibu hari ini? Saya awali dengan sebuah pertanyaan ya. Apakah Anda bahagia nih? Silakan buka di kolom chat ya. Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia luar biasa. Silahkan ketik di kolom chat. Isinya boleh di kolom chat. Bahagia, oke. Ibu Umi terima kasih untuk partisipasinya. Ibu Dewi bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah bahagia. Baik, wow, subhanallah luar biasa ya. Bahagia, Bu Ika ya. Oke. Keren. Ya bahagia ya, semuanya bahagia. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Apakah ada yang stres di ruang webinar kali ini?
Oh, ada yang memberikan kasih emotikon ya. Bunyi mas suaranya putus-putus. Apakah yang lain mendengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar. Cukup terdengar ya? Cukup. Baik, baik. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami stres atau tekanan pekerjaan ataupun sebaliknya ya. Ini dia ya. Di sini tidak apa-apa Anda stres ya, itu adalah hal yang normal Bapak Ibu ya. Jadi stres sendiri adalah respon terhadap situasi ataupun kondisi eksternal yang menjadi stresor, yang menjadi pemicu, yang menjadi penyebab. Nah, itu stresor Bapak Ibu. Jadi stres sendiri adalah respon terhadap situasi eksternal yang menjadi stresor. Dan Bapak Ibu tahu bahwa stresor atau pemicu stres ini itu berasal dari peristiwa yang netral sebenarnya. Yang menjadi tidak netral apa? Yang menjadi tidak netral adalah respon kita terhadap stresor itu Bapak Ibu. Yang membuat stresor itu menjadi nggak netral. Yang membuatnya stresor itu menjadi lebih bermakna Bapak Ibu. Ya, jadi stresor ini adalah peristiwa yang netral sebenarnya. Kira-kira stresor yang ada biasanya apa sih Bapak Ibu di lingkungan kita? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ya yang bekerja biasanya apa Bapak Ibu? Stresornya biasanya. Bisa diketik di kolom chat. Kira-kira apa biasanya? Pemicu stres. Ya. Atau dalam kehidupan berkeluarga. Ya, kira-kira apa? Pemicunya, stresor-stresornya itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang mau berpartisipasi di kolom chat? Oke, anak rewel Bu Tina, terima kasih ya. Bikin kita stres ya, Bu Tina ya. Ya, anak rewel. Betul, Bu Nani, kejenuhan. Ini yang membuat diri kita menjadi kurang piknik Bu Umi ya. Oke, tuntutan atasan Bu Mami ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, kejenuhan. Betul sekali, merasa nggak dihargai, bosan di rumah aja Bu Suryani. Bosan di rumah aja. Suami rewel, wow. Ada juga suami rewel ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, itu bikin stres, betul sekali ya. Ada tuntutan dari atasan, dari perusahaan ya, ada masalah deadline, ada masalah-masalah deadline dan sebagainya. Ini adalah memang beberapa bentuk dari stresor yang tadi Bapak Ibu sebutkan adalah jenuh monoton, kerjaan monoton ya dan sebagainya. Itu bisa menjadi ya stresor-stresor ya. Dan ternyata Bapak Ibu, stres ini akan mereda ya pada situasi eksternal ya kalau ini sudah bisa diatasi, benar nggak? Ya, kalau kita sudah bisa mengantisipasi, bisa mengatasi anak-anak kita yang rewel, kita nggak stres lagi Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan kantor kita, tentunya ini tidak akan stres. Ya, kalau kita udah bisa piknik, ya tentunya kita nggak bakal stres ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Jadi stresor-stresor ini yang menjadi ya stres ini menjadi bermakna Bapak Ibu. Ya itu stres. Ya jenuh di rumah terus. Oke Bu Ida, terima kasih untuk partisipasinya Bu. Ya. Dan apakah stres itu buruk Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat. Apakah stres menurut Bapak Ibu itu buruk? Gitu. Buruk nggak kalau kita stres? Menurut Bapak Ibu selama ini gimana? Yang dirasain ya, yang dirasakan ya, yang dirasakan Bapak Ibu buruk Bu Aneke ya. Bu Ayumi biasa aja, stres itu biasa aja ya. Enggak kok, enggak buruk gitu. Iya bikin badan kurus katanya Bu Suryani, buruk banget katanya. Biasa aja. Bu Wiwit enggak manusiawi dan sebagainya. Betul sekali ya. Ada yang jawab biasa aja, enggak kok, enggak buruk kok ya. Betul sekali. Jadi positif, namanya eustress ya. Eustress ini adalah stres yang membangun Bapak Ibu. Stres yang positif yang bisa menjadikan kita sebuah dorongan ya bagi individu untuk apa? Untuk bisa lebih produktif, untuk bisa mengatasi sumber stres. Dan biasanya eustress ini ya Bapak Ibu ini berguna ya. Karena apa? Bisa membuat tubuh lebih waspada kalau eustress ini biasanya. Jadi semakin orang ditekan itu semakin produktif. Ada nggak yang kayak gitu? Itu namanya eustress. Stres yang membangun atau stres yang positif. Jadi eustress ini membuat tubuh dan pikiran kita menjadi lebih siap. Ya, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi segala hambatan itu yang tanpa disadari, itu tubuh kita lebih responsif gitu. Dan ini disebut stres baik atau stres positif atau stres yang membangun. Dan ternyata stres ini dipicunya bukan segala sesuatu yang negatif saja Bapak Ibu, tapi bisa juga pengalaman positif. Contohnya apa sih Bapak Ibu? Kalau stres yang baik itu contohnya apa? Contoh waktu Anda nikah gitu ya. Stres nggak? Stres ya.
tapi stresnya baik ya, gitu. Tapi setelah itu plong gitu. Ya kemudian atau anak kita yang pada saat mau ujian atau mau UAS nih, sekarang lagi UAS, ya pasti stres. Tapi begitu hasilnya bagus, ya itu luar biasa senangnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan itu namanya eustress, stres yang membangun. Ya kalau eustress ini dalam dosis kecil, ya ini bisa memberikan imun tubuh Bapak Ibu. Jadi tipe stres ini bisa membuat banyak orang itu lebih mudah bagaimana bisa menciptakan sebuah tujuan, menciptakan sebuah goal setting, ya dapat menikmati proses sehingga tercapainya ini dengan semangat dan energi. Ini biasanya kita sebut eustress, stres yang positif. Dan ada lagi stres yang tidak baik atau stres yang buruk, namanya distress Bapak Ibu. Ya, ini kita sebut namanya distress. Ya, nah distress nih. Ya, distress ini stres yang negatif, yang nggak baik gitu, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas orang, ya, suasana hati yang buruk, ya, emosi tinggi, ya, emosi negatif itu tertransfer dan muncullah perasaan-perasaan nggak berdaya gitu, ya, membuat orang nggak nyaman, membuat orang menjadi nggak sejahtera, ya, dan pada dasarnya tipe stres ini negatif, ya, ada ancaman, pengalaman buruk, perubahan situasi yang tiba-tiba, ya, ini yang terduga nggak nyaman gitu. Dan padahal tubuh ini butuh kenyamanan, Bapak Ibu. Apabila rasa ini terusik, ya tubuh mengalami distress atau stres yang bisa akut, bisa kronik gitu. Ya, dan ini namanya distress. Ya, jadi ada stres yang baik, stres yang membangun itu eustress. Ada memang stres yang tidak baik atau negatif itu namanya distress. Nah, menurut Bapak Ibu penyebab stres itu apa sih kira-kira? Menurut Bapak Ibu keren ya, kira-kira ya penyebab stres itu apa sih? Boleh diketik di kolom chat nggak? Ya, boleh diketik di kolom chat nggak? Apa sih penyebab stres Anda gitu? Ada nggak penyebab stres itu kira-kira apa sih? Ya, boleh tahu nggak? Penyebab stres nggak biasa menerima kenyataan, oke, nggak sesuai dengan keinginan, betul sekali, nggak sesuai dengan harapan, ya, kurang bersyukur, Bu Yulian, terima kasih, terlalu tinggi ekspektasi, ya, betul sekali, terima kasih, nggak nemu solusi itu bisa stres, ya, betul sekali, terlalu lelah, ya, betul sekali, terima kasih. Jadi memang yang pertama itu bisa kita sebut namanya frustasi, Bapak Ibu, ya, pada saat seseorang yang punya keinginan, ya, punya target, punya goals, terus nggak tercapai, ya, ini yang menimbulkan frustasi, Bapak Ibu. Jadi frustasi ini ya diartikan bisa kekecewaan dalam diri seseorang, dalam diri individu yang disebabkan nggak tercapainya keinginan. Bisa jadi terlalu ekspektasi tinggi tadi, ya, angan-angannya terlalu tinggi, goalsnya terlalu tinggi, nggak smart, nggak spesifik, nggak measurable, nggak attainable, ya, nggak realistis gitu, ya, dan akhirnya apa? Ada rasa kecewa yang mendalam karena tujuannya yang dikehendaki nggak tercapai, ya, targetnya nggak capai atau tujuan sesuatunya itu nggak tercapai. Nah, kekecewaan yang berulang ini, Bapak Ibu, kekecewaan yang berulang ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan yang namanya fisik dan mental, ya, fisik, mental, emosi, ya, sehingga akan mempengaruhi segala tindakannya. Ya, ini yang namanya frustasi, Bapak Ibu. Ya, ini yang namanya frustasi. Dan frustasi ini bisa aja berasal atau berwujud dari manusia itu sendiri, dari benda, suatu peristiwa dan sebagainya. Dan kira-kira selain frustasi apa lagi ya? Ya. Ternyata konflik, bisa konflik dengan rekan kerja, bisa konflik dengan bos, bisa konflik sama kerabat, bisa konflik sama pasangan, ya, bisa konflik dengan siapa aja, tetangga dan sebagainya. Kemudian apa? Ya, bisa depresi, betul, ya. Ada lagi, ya, adanya banyak tekanan. Nah, ini penyebab-penyebab dari stres sendiri, ya, adanya frustasi, adanya konflik, adanya banyak tekanan, ya. Dan stres ini ada dua, Bapak Ibu. Ya, di stres ini ada dua. Ada stres akut, ada stres kronik, ya. Stres akut ini adalah stres yang biasa terjadi. Jadi umum dari waktu ke waktu. Ya, dan biasanya stres ini di stres akut ini, jadi ketika seseorang mengalami stres, ya, yang dipicu oleh peristiwa yang berlalu dengan cepat, gitu. Contohnya apa? Presentasi di kantor, ya, concern about upcoming situation. Jadi terlalu memikirkan sesuatu situasi-situasi yang belum terjadi gitu. Kadang-kadang kan kita suka kayak gitu ya. Ini kalau ini terjadi nih gimana ya? Itu kita pikirin terus. Nah, itu bisa menimbulkan stres akut tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, itu stres akut namanya. Yang belum terjadi terus dipikirin gitu. Ya, atau misalnya
sering berargumentasi dengan rekan kerja yang nggak sependapat sama kita, kemudian sering berargumentasi dengan pasangan, ya nggak ada yang mau mengalah dan sebagainya. Atau misalnya terlambat datang, terjebak di kemacetan dan sebagainya. Ini biasanya yang berlalu dengan cepat. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau stres akut ini dibiarin, dia akan bisa berubah menjadi stres kronik. Ya, stres kronik ini terjadi ketika seseorang harus menahan stres dalam waktu lama. Dan ini disebut stres kronik. Itu stres yang menumpuk Bapak Ibu. Ya, stres yang menumpuk, ya stresor intens ini akan berdampak jangka panjang. Ya, chronic stress, hubungan yang kurang baik ya dengan pasangan, dengan rekan kerja, kalau tidak diselesaikan itu bisa berubah menjadi chronic stress dan bahkan menjadi hyperstress, akhirnya burnout Bapak Ibu. Ya, ini dia. Kemudian bad relationship, jadi hubungan yang tidak baik atau stressful job, ya stres ada di pekerjaan, kemudian tinggal di daerah yang dengan kejahatan tinggi atau kebiasaan tidur yang buruk. Ini contoh-contoh chronic stress, ya masalah kesehatan yang sedang berlangsung dan sebagainya, tidak pernah diobati dan sebagainya. Ini bisa menjadi chronic stress. Jadi stresor intens ini bisa terjadi dalam jangka panjang Bapak Ibu. Ya, stres ini ada dua. Jadi akut stres dan chronic stress namanya. Nah, kita lihat kurva stres ini. Nah, kurva stres ini saya ambil dari hukum Yeager and Dodson, ya. Teorinya beliau ini mengatakan bahwa ada sumbu Y, ini namanya performance, ada sumbu X namanya stres, ya. Ada orang yang nggak ada stres di kantornya atau dalam kehidupan itu nggak ada stres Bapak Ibu. Ada nggak yang kayak gitu? Dia berada di comfort zone, ya, nggak ada stres sama sekali gitu. Main aman ya, kalau kita sebutnya main aman gitu, comfort zone ya. So hasilnya gimana ya kalau dalam pekerjaan terus suami kita atau pasangan kita nggak ada stres gitu, nggak ada tekanan dalam kantornya, hasilnya gimana kira-kira? Nggak ada yang luar biasa Bapak Ibu, biasa aja atau B aja gitu. Jadi nothing special gitu. Karena apa? Underload, stresnya nggak ada gitu. Kira-kira bagus nggak? Kalau menurut teorinya Yeager and Dodson itu nggak bagus juga kalau kita underload, nggak ada tekanan gitu, ya. Jadi penting sekali ya ada tekanan, tapi tekanannya seperti apa? Ya, Anda lihat ini gambar apa, Bapak Ibu? Bis ya, oke, dulu datar ya, terlalu cuek jadi ke lingkungan sekitar pastinya betul. Ini gambar bis, ya. Kira-kira bis ini bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Kenapa? Karena memang nggak ada. Ya, di sini bannya kempes Bapak Ibu. Ya, ini bannya kempes. Ya, supaya bis sekolah ini bisa jalan, kira-kira harus diapain? Bis sekolahnya. Ya, boleh bantu di kolom chat? Kira-kira supaya bis sekolah ini bisa jalan, ya, harus diapain bis sekolah ini Bapak Ibu? Boleh bantu di kolom chat? Ya, supaya bis sekolah ini jalan, ya kira-kira harus diapain bis sekolahnya? Ya, harus ya dipompa, ya apanya bannya, ya dipompa betul sekali, dikasih tekanan anginnya, betul Bu Eli, terima kasih, ya harus dipompa, dikasih tekanan, betul. Tekanannya apa? Yang pas, ya Pak Abdillah, Bu Abdillah Tias ya, dikasih tekanan yang pas supaya apa? Dia bisa jalan, betul nggak? Ya supaya bis ini bisa jalan. Pada saat bisa jalan, ya bisa bawa anak-anak ini pergi ke sekolah nggak? Bisa. Jadi sebenarnya ya tekanan itu bagus atau nggak bagus Bapak Ibu? Ya bagus. Ya ternyata pressure itu can lead people to perform. Jadi tekanan itu bisa membuat orang itu perform, bisa membuat orang itu bisa tampil Bapak Ibu, bisa membuat orang itu berprestasi. Ya tapi tekanan yang pas Bapak Ibu. Ya kembali lagi tekanannya yang pas. Ya di sini namanya eustress Bapak Ibu. Ya optimal, stresnya optimal, nggak terlalu overload, nggak terlalu underload. Jadi pas. Siapa sih yang bisa nentuin ya stresnya optimal? Anda sendiri gitu. Kita sendiri yang bisa nentuin stres kita ini optimal, overload atau underload gitu. Ya, eustress. Dan biasanya stresnya ada, ya, tapi kita bisa perform. Stresnya baik Bapak Ibu. Tercapai target ada, ya. Tapi ada tekanan juga. Ini dia tekanannya optimal. Kalau di stres, ya di stres ini stresnya banyak Bapak Ibu, ya masih bisa perform, bisa capai target, bisa selesai kerjaannya selesai. Tapi apa? Dia telah merusak dirinya Bapak Ibu, ya baik fisik maupun psikis. Ini namanya distres. Ya. Dia tidak bisa menjalin hubungan dengan pasangannya, dia tidak memberikan perhatian kepada anaknya, dia tidak memperhatikan kepada lingkungan sekitar, ya.
Ini yang menyebabkan rusak kepada dirinya Bapak Ibu, baik fisik maupun psikis. Dan kenapa sih kok dia mau perform terus gitu? Bisa jadi disebabkan dia terlalu memaksakan diri Bapak Ibu. Bisa jadi ini di luar kapasitasnya. Bisa jadi memang nggak ada kompetensinya dia di situ. Ya, jadi terlalu memaksakan diri sehingga apa? Itulah yang merusak dirinya Bapak Ibu. Jika ini dibiarkan, maka akan apa? Akan berdampak kepada stres kronik tadi sehingga berujung pada burnout. Yaitu apa? Panik Bapak Ibu. Burnout di sini. Ya, stresnya banyak, numpuk, dia panik, dia bingung, ya mau ngapain juga nggak bisa. Sama sekali nggak bisa perform Bapak Ibu. Ya, sama sekali nggak bisa perform. Shutdown. Gimana sih kalau shutdown komputer nggak bisa diapa-apain, betul nggak? Ya, burnout bisa menimbulkan ya gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, ini yang membahayakan Bapak Ibu. Ini yang bisa membahayakan. Ya, nggak cuma frustasi gitu, tapi bisa depresi. Tadi ada yang jawab depresi, ada yang self harm, dia menyakiti diri, bahkan bisa bundir Bapak Ibu, bunuh diri. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang keren, ya suami-suami yang oke, begitu pasangan Anda sedang tidak baik-baik saja, ya yuk Anda harus menyiapkan ya jiwa Anda harus bisa menyiapkan dua telinga Anda, jadilah pendengar yang baik. Ya, kalau memang pasangan Anda ya tidak tidak memberikan ceritanya kepada Anda, minta bantuan profesional. Ya, minta bantuan konselor, minta bantuan psikolog, minta bantuan psikiater untuk bisa dia mengungkapkan apa yang menjadi kegundahan hatinya. Karena apa? Ya, mendengar itu perlu keahlian, perlu latihan, perlu keterampilan. Ada 5 tingkatan Bapak Ibu, kemampuan mendengar itu. Ya, ada yang abai pada pembicaraan. Begitu pasangan kita cerita, "Pak, aku tuh nganu-nganu," misalnya. "Mah, aku tuh," "oh iya ya, oke. Udah gitu aja gitu. Abai pada pembicaraan. Yang kedua apa? Tingkatan kemampuan mendengar aktif. Ya, yang pertama abai pada pembicaraan, yang kedua pura-pura ngedengerin gitu. Ini nggak cuma sama pasangan, tapi sama anak-anak kita gitu. Oh iya, gitu ya Pak. Tapi sambil megang handphone gitu, sambil megang WhatsApp gitu. Artinya apa? Ini dia pura-pura dengerin. Yang ketiga tingkatannya apa? Itu hanya mendengar sebagian-sebagian. Nah ini parah nih. Ya begitu ditanya lagi nggak nyambung gitu. Ya. Yang keempat apa? Mencoba mendengarkan. Ya. Yang kelima ini yang mindfulness. Fokus sama apa yang disampaikan oleh pasangan atau anak-anak kita. Ya. Jadi ya perlu kemampuan mendengar aktif. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Karena apa? Ya. Perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu, survei menyebutkan bahwa laki-laki memiliki ya kecenderungan itu tidak akan mencari bantuan ya pada saat mengalami stres atau depresi. Ingat, menurut survei yang dilakukan oleh suatu lembaga internasional bahwa laki-laki kecenderungan tidak akan mencari bantuan pada saat dia mengalami stres ataupun depresi. Padahal ingat, laki-laki memiliki kemungkinan bunuh diri 4 kali lipat dibanding perempuan. Dan 30% lainnya itu akan mencari bantuan. Ya. Kok bisa, Budi? Bisa. Karena apa? Pola asuh di awal, Bapak Ibu. Ya, pola asuh di awal, kecenderungan orang tua kita, ataupun kita mungkin lupa dalam mengasuh anak kita, selalu bilang kepada anak laki-laki, laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu nggak boleh nangis. Laki-laki itu nggak boleh cengeng. Stigma pada seorang anak laki-laki sehingga berdampak sampai dewasa bahwa laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh cengeng, denial ya bahwa mereka sebenarnya butuh pertolongan Bapak Ibu. Ya, laki-laki cenderung merasa malu pada akhirnya dia mengungkapkan perasaan atau apa yang terjadi pada dirinya. Punya mas suami saya tuh nggak pandai banget loh ngucapin ya romantis apa dan sebagainya gitu. Nggak pernah tuh kasih apresiasi sama saya. Karena apa? Dari kecilnya juga nggak pernah dilatih bagaimana mengungkapkan perasaannya Bapak Ibu. Pentingnya kita sebagai orang tua. Ya, al-umma madrasatul ula. Kalau orang tua, mamanya sebagai madrasah, ya orang tuanya, ayahnya sebagai apa? Sebagai kepala sekolah. Ya, mamanya harus bisa membantu anaknya bagaimana belajar, mengungkapkan perasaan. Karena perasaan sama perbuatan berbeda Bapak Ibu. Nah, ini yang kita perlu latih kepada anak-anak kita. Ya, supaya ke depannya dia mampu mengungkapkan perasaannya. Ya, perasaan dan perbuatan beda. Marah boleh, tapi nggak boleh banting pintu gitu. Marah boleh, tapi nggak boleh jedotin orang kepalanya. Marah boleh, tapi nggak boleh gebrak meja gitu. Nah, ini yang terjadi kepada kita Bapak Ibu. Mengungkapkan perasaan itu beda dengan perbuatan.
dan kecenderungan ya mereka akan sulit bagaimana ya melakukan bercerita kepada orang lain. Nah, ini dia Bapak Ibu kurva stres ya yang diadopsi dari Jack and Dodson. Ya, kita lihat berikutnya bahwasanya teori lainnya juga mengatakan ini pada saat seseorang ya total ya pressure yang sebelah sumbu X, sumbu Y-nya performance. Pada saat seseorang tidak ada stres ya atau kita sebut hipostres, ini juga bisa bermasalah Bapak Ibu. Orang-orang yang nggak punya stres, ini kita sebut namanya hipostres ya, bisa memicu stres yang lain yang namanya hipostres ya. Ini kecenderungan yang terjadi apa? Dia akan mudah bosan Bapak Ibu, tidak termotivasi, laid back ya, santai ya, santai-santai aja ya kayak gitu. Karena apa? Karena nggak ada stres ya. Ini akan mempengaruhi performnya ke depannya gitu ya. Kalau kita punya pasangan yang nggak ada tekanan di dalam kantor, nah itu cukup bisa membahayakan juga. Karena apa? Bisa jadi itu sebuah kebosanan buat dia Bapak Ibu ya, bisa jadi itu bisa menjadi sebuah kebosanan ya. Ini dia. Kemudian ada yang optimal ya. Yang optimal ini maksudnya apa? Stresnya ada tapi optimal yang tadi ya, eustress ya. Hasilnya apa? Dia akan memberikan penampilan-penampilan yang optimal Bapak Ibu. Tawar optimal ya, performance. Kemudian apa? Individu yang termotivasi ya, bisa menyemangati orang. Karena apa? Dia penuh dengan semangat, entusiasme terhadap pekerjaannya. Kemudian dia fokus, mindfulness apa yang dia kerjakan Bapak Ibu. Kemudian pekerjaannya ini mengalir. Ya, karena apa? Dia berbakat di situ, ya. Karena apa? Sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, mengalir. Ada nggak para pasangan kita atau kita di pekerjaan ya pada saat kita bekerja, weh, ternyata udah jam 12 aja nggak kerasa ya, flow. Ya, ciri-ciri orang yang bekerja sesuai bakat dan kekuatan. Ya, perasaan mengalir Bapak Ibu, tercerap, tenggelam ya dalam suatu aktivitas. Waktu nggak kerasa. Ya, kemudian apa? Rapid learning biasanya Bapak Ibu, ya. Cepat memahami segala sesuatu yang pada saat dia dipindahin tugas misalnya. Dia langsung cepat pembelajar ya yang cepat, rapid learning. Kemudian ada kepuasan, satisfaction Bapak Ibu. Ya, adanya kepuasan di situ. Ya, pada saat sedang ataupun ya setelah melakukan aktivitas. Kemudian ya learning lagi. Ini kapan ya, besok ya? Ya, kapan lagi, cepat besok lagi ya. Nah, kayak gitu. Kemudian glimpse of excellence biasanya apa? Ya sejak awal dia melakukan aktivitas itu kelihatan sudah moncer Bapak Ibu ya, prestasinya sudah sangat terlihat. Ini biasanya terjadi ya pada saat seseorang eustress ya, pressure-nya ada tapi optimal gitu. Nah, begitu ada yang stres yang berlebihan, too much ya, kita lihat sebelah kanan, itu loss of focus ya, itu nggak fokus Bapak Ibu, nggak mindfulness orangnya nih ya, individu ini kehilangan fokus. Ya, kemudian apa? Cenderung melakukan kesalahan, ya, make mistake Bapak Ibu. Cenderung melakukan kesalahan, ya. Ada aja yang salah. Ya, ini biasanya terjadi ya karena memang dia terlalu memaksakan diri di bagian situ Bapak Ibu. Kemudian apa? Cepat lelah Bapak Ibu. Ya, terus nggak ada engagement terhadap dia punya pekerjaan, ya. Dan experience stres. Jadi banyak sekali stres-stresnya. Nah, sekarang ada nggak di sini yang hadir pekerja ya di sini di samping para istri-istri keren, istri hebat ini, ada nggak di sini yang karyawannya hadir di peserta webinar ini? Ada? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang menjadi pegawai atau karyawan, dari Senin sampai Jumat, hari apa yang paling Anda tunggu-tunggu? Hari Senin atau hari Jumat? Slide-nya berubah, Bu. Oke, Ibu Ike hari Jumat. Oke, Bu Jumat. Nining. Oke, Bu Nina Jumat. Oke, ya baik. Jumat Ibu. Oke, ya yang paling ditunggu-tunggu hari Jumat ya. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf sudah bisa dipastikan Anda nggak happy dengan pekerjaan Anda gitu. Ya, mohon maaf ya sudah bisa dipastikan Anda bisa saja ya nggak happy dengan pekerjaan Anda karena yang ditunggu cuma tanggal gajian dan hari Jumat. Ya, itu dia. Ini yang terjadi, love what you do what you love. Cintai apa yang Anda lakukan dan lakukan yang apa yang Anda cintai. Ya. Akibatnya apa? Begitu terlalu banyak stres, ya, begitu banyak stres yang meliputi diri kita, ya. Tekanan, stres yang menumpuk mengakibatkan apa? Cemas yang berlebihan, Bapak Ibu. Kecemasan, kegundahan, kegalauan yang berlebihan sehingga berakibat panik, kemarahan yang tidak dapat dikontrol, setelah itu mengalami burnout, setelah itu mengalami shutdown. Bayangkan komputer kalau shutdown, tadi saya bilang itu nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya burnout Bapak Ibu. Dan itu yang namanya burnout. Ya, ini yang namanya burnout Bapak Ibu. Jadi keadaan kelelahan secara fisik dan mental. Ya,
gak cuma fisik tapi mental Bapak Ibu. Ini disebabkan oleh stres yang intens, stres yang berlebihan dalam jangka panjang gitu. Ya, ini yang bisa membahayakan. Ya, 3 dimensinya ini ada kelelahan yang ekstrim. Ya, orang-orang yang burnout ini mau ngambil minum aja itu capeknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, mau ngambil minum, mau gerak aja itu udah luar biasa. Ya, itu sakit Bapak Ibu. Ya, kemudian apa, sensitif, mudah tersinggung, dikasih masukan reaktif Bapak Ibu. Nggak bisa dikasih masukan gitu. Sehingga mengakibatkan apa? Produktivitas seseorang itu bisa menurun. Nah, ini yang perlu tadi saya bilang ya, pada saat diri kita ataupun pada saat pasangan kita, anak kita, ya siapapun saudara kita sedang tidak baik-baik saja, jadilah pendengar yang baik untuk mereka Bapak Ibu. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka karena dia butuh bantuan Bapak Ibu. Kalau Anda sudah kasih masukan, Anda sudah kasih bantuan, ya tidak berhasil, please ya jangan self diagnose, jangan melakukan diagnosa sendiri, tapi segera konsultasikan kepada profesional. Ya, segera konsultasikan kepada profesional. Karena apa? Ini akan berdampak kepada 4 hal, Bapak Ibu. Body, mind, emotion, and behavior. Ya, dampak stres ini bisa memengaruhi tubuh, Bapak Ibu. Ya, sakit kepala, iya. Iritasi kulit, iya. Udah mulai gatal-gatal, iya. Udah mulai eksim, iya. Udah mulai jerawatan, iya, Bapak Ibu. Itu yang kita bisa lihat dari tubuh, Bapak Ibu. Ya, kelelahan, iya. Tegang nggak di brainstem-nya di sini? Ya, ya itu Bapak Ibu. Itu tanda-tanda Anda sudah mulai kelelahan, udah mulai stres. Ya, jangan sampai Anda biarkan. Jangan sampai ini berakibat fatal namanya burnout. Ya. Kemudian sesak napas, ya itu bisa saja. Ya. Kemudian dampaknya apa lagi? Pikiran, cemas Bapak Ibu. Yang nggak mesti dipikirin terus kita pikirin gitu. Kemudian apalagi kalut pikirannya. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus, ya mimpi buruk terus, ada aja. Otaknya ini keganggu Bapak Ibu, ya bimbang, ragu-ragu, ya berpikir negatif, gegabah dalam mengambil keputusan. Nah ini yang mempengaruhi pikiran. Emosinya apa? Emosinya nggak pede Bapak Ibu, cenderung lebih cerewet, ya. Kadang-kadang beda 100 perak aja itu di pasar, itu ditekan tuh penjual tuh. Itu saking stresnya tuh Bapak Ibu ya. Saking dia nggak bisa merespon ya, bagaimana dia bisa merilis emosinya. Kemudian apa? Bisa tadi ada yang depresi, ada yang marah, ada yang gelisah, ya cemas, khawatir dan sebagainya. Bisa juga terhadap perilakunya, behaviornya ya. Bisa jadi kecenderungan orang ini rawan celaka karena apa? Pikirannya kosong Bapak Ibu. Ya, pikirannya kosong. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian dia jalan sendiri, nggak tahu harus kemana ya. Kemudian kebanyakan atau bisa kekurangan makan. Ada yang semakin stres itu semakin banyak makan sehingga makin bertambah berat badan. Ada yang nggak mau makan juga ada. Bahkan ada yang kehilangan gairah seks sehingga mempengaruhi hubungan suami istri dan sebagainya. Ya, ada yang pelariannya ke alkohol, ada yang menjadi kurang tidur, kurang istirahat, lebih banyak merokok dan sebagainya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi dampak stres bisa mempengaruhi tubuh, pikiran kita, emosi ataupun dalam berperilaku Bapak Ibu. Nah ini sangat membahayakan. Ya, bagaimana dengan otak? Ya, hormon kortisol yang tentunya yang diganggu Bapak Ibu. Ya, hormon kortisol. Ya, sehingga mempengaruhi yang namanya jantung ini menjadi tidak koheren Bapak Ibu, nggak selaras. Ya, apa yang terjadi pada tubuh pada saat kita mengalami stres? Ya, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ya, ada jangka pendeknya, ya rasa khawatir yang berlebihan, gugup, ya otak tuh nggak berhenti berpikir keras, terus aja. Nah, ya degup jantung menjadi lebih keras bekerjanya karena apa? Hormon kortisolnya ini ya ini menghasilkan itu lebih banyak. Ya, kemudian apa? Menderita gangguan perut, ya, kemudian kulit menjadi lebih sensitif, ya. Jangka panjangnya apa yang terjadi? Bisa tegang, sakit kepala, ya, migrain, ya, masalah mental kesehatan dan gangguan kesehatan mental lainnya, bisa masalah jantung yang serius, kondisi kulit, rambut, ya, bisa berjawat, rambut rontok dan sebagainya. Itu adalah ya dampak jangka panjang. Ini yang terjadi ya kepada tubuh seseorang yang mengalami stres. Dan respon setiap orang itu berbeda terhadap stres. Ada fight, ada flight, ada freeze, ya. Kalau yang fight, biasanya orang ini melawan nih Bapak Ibu. Ya, kita lihat fight ini kan artinya melawan ya. Ya gini ya. Fight ini ada nggak yang kadang-kadang tuh disuka ditanyain teman atau saudara atau rekan kerja, lo kayaknya stres banget deh. Enggak, gua nggak stres kok. Nah, fight Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Lo kelihatannya stres banget sih. Enggak, gue biasa aja, santai aja bro, santai aja bray, santai aja sis, misalnya kayak gitu. Ya, ini fight.
dia langsung reaktif, ya, langsung reaktif. Lo stres ya? Enggak kok, ya. Kemudian kecenderungan apa yang terjadi? Ini gampang tersinggung Bapak Ibu orangnya. Ya, mengatasi stres ya ini dia biasanya lebih siap. Untuk apa? Berargumentasi. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian orang-orang yang fight ini biasanya dalam responnya itu bisa ya menghilangkan stresnya ini melakukan biasanya ngumpulin-ngumpulin barang misalnya. Ya, bisa jadi nimbun-nimbun ya, ada yang nimbun alat-alat toileters, kemudian belanjaan ya, bisa kumpulin batu-batu, kumpulin kristal misalnya, kumpulin Hot Wheel ya, barang-barang apa aja dia kumpulin gitu ya. Atau ada orang yang merilis stres ya, itu foto-foto ya, sharing-sharing di media sosial ya, itu dia ya, itu ada tuh yang senangnya kayak gitu ya kan. Jadi belum tentu yang apa yang dilihat di media sosial belum tentu itu yang real ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kecelek ya kalau bahasa kitanya ya. Kemudian apa? Bisa jadi menjadi melakukan hal yang kompetitif Bapak Ibu ya. Tadi yang saya bilang bisa jadi menawar ya, itu menawar barang itu kalaupun nggak dapat barang ya itu dia berani ribut sama penjualnya Bapak Ibu. Ya kan? 500 aja atau 1000 aja itu diperjuangin ya. Itu fight Bapak Ibu, orang merilis stres itu dengan cara fight. Kemudian apa? Suka membayangkan dan merencanakan skenario-skenario yang belum terjadi. Ya, ini selalu dipikirin sama dia Bapak Ibu. Nah, ini cara orang-orang stres merespon dengan cara fight ya. Ada lagi dengan cara yang flight. Ya, flight ini kan kalau bahasa Indonesia terbang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya respon yang kedua adalah fight. Biasanya menghindar nih Bapak Ibu orang-orang ini, menolak untuk diperiksa kesehatannya secara profesional ya. Dia masih menunjukkan bahwa saya baik-baik aja, saya masih bisa ke tempat umum kok, saya masih bisa liburan kok, saya masih bisa jalan-jalan kok sama suami istri saya masih bisa jalan-jalan kok, menikmati dengan keluarga saya dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang merespon stres dengan cara fly ini enggan menolak kembali kepada kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan stres dia. Jadi misalnya contoh orang ini sudah sekarang dipindahkan bagian ke divisi A misalnya atau divisi B ya. Kalau suatu saat dia kembali lagi ke bagian yang divisi C yang pernah menjadi pemicu stres ya, itu nggak bakal mau Bapak Ibu. Nggak bakal mau ya. Dia akan fly ya. Kemudian apa? Biasanya orang-orang yang merespon dengan cara flight ini berkomunikasi secara pasif. Artinya kecenderungan menghindari konflik ya. Kecenderungan yang terjadi harmoni ya, malas menimbulkan konflik. Jadi menjadi people pleasant. Oke. Yes, yang penting bos saya senang ya, yang penting kerjaan kelar ya, nyenangin orang lain aja. Biasanya people pleasant ya. Orang-orang yang merespon stres dengan cara flight biasanya dia akan menjadi people pleasant ya, menyenangkan orang lain ya, asal Bapak senang ya, ini dia. Kemudian orang-orang yang merespon stres dengan cara freeze ya. Biasanya yang terjadi apa? Biasanya yang terjadi adalah mematikan perasaan Bapak Ibu ya. Contoh mengkonsumsi zat-zat terlarang, dia larinya ke narkoba ya, biasanya kayak gitu. Kemudian penggunaan media sosial semakin meningkat, banyak-banyak posting, lihat-lihat WhatsApp orang, status WhatsApp orang atau lihat Instagram orang ya, banyak posting foto-foto dan sebagainya. Biasanya itu Bapak Ibu yang terjadi ya, dia freeze ya. Kemudian menghabiskan waktu dengan nonton televisi atau lihat channel YouTube. Ya, Mbak Di, apakah memang sengaja materinya tidak di-sharing satu persatu? di-share. Oh, belum jalan soalnya dari tadi. Oh, Saya udah ya? ingetin di WA. Iya. Maaf. Iya, tolong Oh. Ibu Di. Iya, Nggak kelihatan ya? Iya. Sebentar. Oke, terima kasih. Sebentar, Mbak. Saya stop share dulu ya. Ini. Oh, dari tadi nggak gerak ya? Tidak sama sekali. Oh. Sekarang, Bu, Bapak? Sudah Ibu? berubah, Bu. Sudah berubah ya? Iya. Sekarang udah jalan. Jalan, Bu. Respon terhadap Oke, baik. Bu. Ya, Bu. Tadi nggak bergerak sama sekali, Tadi nggak Bu. bergerak ya? Sekarang bergerak ya? Iya, Sekarang sudah. Oke, baik, Bu. Bu. Nah, ini kemudian ada freeze. Freeze ini respon terhadap stres. Ya, respon terhadap stres dengan cara yang freeze. Jadi biasanya mematikan perasaan. Ya, mematikan perasaan ini ya biasanya dia akan lari ke narkoba atau minum-minuman keras dan sebagainya. Ada lagi dia akan menggunakan media sosial yang semakin meningkat
ya penggunaan media sosial atau berselancar di dunia media sosial ini semakin meningkat. Ya, kemudian ada lagi dia akan menghabiskan waktu dengan menonton televisi ataupun lihat-lihat kanal YouTube, walaupun sebenarnya nggak ada yang bagus gitu. Jadi cuma menghabiskan waktu saja. Nah ini yang terjadi. Kemudian bisa gambling, bisa berjudi ataupun makan yang berlebihan. Ini biasanya terjadi. Ya. Kemudian strateginya apa? Strateginya pada saat seseorang mengalami stres, ini ada dua solusi. Strategi copingnya adalah kita fokus kepada problemnya atau kita fokus kepada emosinya. Yang pertama adalah problem fokus coping ataupun yang kedua emotion fokus coping gitu. Ya, jadi cara mengatasinya stres seseorang ya itu ya maksudnya adalah strategi yang berfokus kepada penyelesaian masalah. Ya, jadi mengatasi masalah artinya mengatasi stres, Bapak Ibu. Ya, jadi fokus itu mengatasi yang menjadi pemicu ya, pemicu stres utama, baru ya diselesaikan ya dengan emosinya. Ya, jadi berbeda pada saat emosi fokus coping. Kalau emosi fokus coping, strategi fokusnya adalah membenahi emosional dari sisi ya orang yang stres. Seperti itu ya. Jadi kalau yang problem fokus coping, dia berfokus penyelesaiannya pada masalahnya, ya misalnya kenapa nih saya nggak capai target, kenapa nih anak saya bisa nggak lulus, kenapa ya suami saya bisa seperti ini dan sebagainya. Anda fokus kepada problem masalahnya, tidak berfokus kepada emosionalnya. Kalau kepada emotion fokus coping itu biasanya kepada diri sendiri. Misalnya ya Anda berusaha curhat kepada orang lain, Anda berusaha meditasi, Anda berusaha melakukan journaling, Anda berusaha melakukan reframing dan sebagainya. Nah, ini strategi coping yang kita bisa lakukan pada saat menyelesaikan beragam stres. Ya. Dan ternyata ini juga bekerja Bapak Ibu. Jadi self awareness ya melakukan self love, self worth, self esteem dan self care. Ya, self awareness sendiri ya kita sadar diri gitu. Bahwa kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita sebenarnya, ya kita akan melakukan ya dengan sepenuh hati. Bagaimana kita nggak perlu bandingin diri kita dengan orang lain. Kita melakukan penerimaan diri, self love, ya. Sehingga apa? Kita pada akhirnya kita akan mempunyai yang namanya harga diri dan kita akan melakukan hal-hal yang apa yang kita sukai, ya. Dan tentunya social support penting sekali dari circle kita yang awal, yaitu yang mendukung dari keluarga, ya. Kalau ini pun tidak bisa membantu, tentunya meminta bantuan kepada yang profesional. Ya, kira-kira mulainya kapan Bapak Ibu? Sekarang ya. Jadi nggak perlu tunda lagi Bapak Ibu. Ya, hari ini dan sekarang juga sehingga kita bisa mencapai hidup yang sehat, sejahtera dan bahagia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada terima kasih kepada Mbak Adi yang sudah menyampaikan presentasinya mengenai burnout dari sisi kejiwaan. Ternyata banyak sekali ya jenisnya dan juga sudah diselesaikan bagaimana cara untuk mengatasinya gitu ya, supaya kesehatan mental kita tetap terjaga gitu ya Mbak Adi ya. Oke. Selanjutnya jangan kemana-mana dulu para peserta yang mengikuti seminar awal kita kali ini, karena kita akan membahas burnout dari sisi penyakit gitu ya. Kalau tadi dari sisi kejiwaan. Untuk itu kami mengundang kepada Dr. Lupita Wijaya dari Medical Cardio Pharma untuk bersama-sama bersama kita untuk bisa menghadirkan presentasinya. Halo. Apakah Dr. Lupita sudah hadir bersama kita? Sudah ya tadi ya? Sudah. Oke, silakan dok. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya di pagi ini. Perkenalkan saya Dr. Lupita dari PTKB Pharma akan menyampaikan atau mengedukasi mengenai dampak dari stres tersebut terhadap fisik kita. Baik, izinkan saya untuk men-share slide terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat, dok. Ya, baik Bude. Jadi ada beberapa topik Bapak Ibu yang akan saya bahas, yaitu mengenai burnout, sedikit itu apa. Kemudian yang kedua adalah pegal lelah yang timbul dari burnout itu sendiri pada saat aktivitas. Kemudian adakah hubungan antara defisiensi vitamin B dan E terhadap burnout itu sendiri.
Dan bagaimana cara kita mencegah atau mengatasi burnout terkait dengan fisik kita nih yang semakin melemah akibat burnout. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Budi sebelumnya, bahwa burnout itu merupakan suatu kumpulan dari gejala kelelahan yang sulit teratasi, jadi badan itu terasa capek sekali, kemudian mudah muncul emosional seperti mudah sinis, mudah tersinggung, dan terkadang mudah kurang semangat dalam bekerja. Namun di sisi lain, kita harus melihat dari efek kelelahan dari badan itu sendiri, Bapak Ibu. Karena ternyata pada burnout itu tidak hanya kelelahan secara mental ataupun emosional, tetapi juga didukung oleh kelelahan fisik. Misalnya badan itu terasa capek banget, tidurnya sudah cukup banyak, tetapi kok masih pegal ya, atau lelah, rasanya tuh tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan di pagi hari atau sepanjang hari. Itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja daripada diri kita sendiri. Di mana untuk menyebabkan burnout itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hilangnya kontrol dalam mengambil suatu keputusan. Jadi pada saat beraktivitas atau bekerja, pada saat menghadapi masalah, tiba-tiba di otak kita ini kehilangan kontrol, kita bingung harus berbuat apa, saya capek lah, nggak tahu lah mau ngapain, seperti itu. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan yang kedua adalah memang dari sifat diri sendiri tertutup, sehingga jarang komunikasi, jarang meminta feedback dalam hal bekerja terhadap orang lain yang berkomunikasi dua arah dengan kita pada saat aktivitas. Kemudian adanya overload kerjaan tanpa batasan waktu, misalnya terlalu diforsil kerjaannya, jadi seringkali begadang. Kemudian overload daripada kontak, misalnya pada kita seringkali bertemu dengan orang, terlalu banyak berbicara hal-hal yang di luar topik, sehingga itu akan menimbulkan stres daripada tubuh kita. Kemudian pekerjaannya tidak ada batasan yang jelas, tidak sesuai kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh-pengaruh lain secara individual, baik itu dari aspek keuangan maupun kesehatan, serta sulit dari diri kita sendiri untuk mengontrol stres-stres yang datang dari luar. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelelahan yang muncul secara fisik, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kita sebut sebagai kelelahan kronis atau fatigue kronis apabila suatu kondisi di mana badan itu terasa lelah baik secara fisik atau mental dan itu memanjang sehingga mempengaruhi daripada kualitas hidup kita dan kualitas dari kesehatan fisik kita. Di mana hal itu juga didukung dengan rasa bosan yang muncul berulang-ulang sehingga merasa pekerjaannya tidak berkualitas dan makin lama makin lelahnya tuh intens seperti itu. Dikatakan kronis jika terjadi kelelahan ini lebih dari 6 bulan ke atas. Apabila baru-baru ini baru 1 atau 3 bulan, itu masih termasuk kategori kelelahan akut. Jadi harus segera diatasi, yaitu dengan cara mengatasi stresnya, dengan cara curhat, kemudian olahraga, imbangi dengan makanan yang sehat, dan kenalilah apakah ada kekurangan dari vitamin B atau E. Kemudian ternyata pegal itu juga berkaitan dengan otot-otot kita yang jarang diregangkan pada saat beraktivitas. Jadi sebagai contoh kita melakukan kegiatan yang berulang-ulang tanpa adanya jeda istirahat untuk tubuh kita sendiri. Contohnya pada saat libur juga dimanfaatkan untuk melakukan kerjaan-kerjaan yang berat, misalnya mengganti lampu atau apalagi ya, misalnya mengecat tembok, segala sesuatu yang membuat otot kita kurang rileks. Seharusnya kita manfaatkan untuk bercanda tawa dengan keluarga, untuk menghilangkan stres, kemudian jogging di pagi hari, dan sebagainya. Kemudian faktor risiko itu juga dipengaruhi oleh jam tidur yang seringkali berubah-ubah dari Bapak Ibu sendiri. Misalnya malam ini tidurnya jam 8, besok jam 9. Nah, itu akan mempengaruhi dari siklus tidur di tubuh kita yang diatur oleh otak. Itulah yang menyebabkan dengan tidur lebih dari 6 jam itu juga tidak berfaedah alias makin capek rasanya. Seharusnya fresh tetapi makin capek. Didukung oleh makanan yang tidak sehat seperti cemilan di malam hari, seperti snack-snack pada saat menonton TV. Kemudian durasi kerjanya terlalu diperpanjang, seharusnya minimal maksimal itu adalah 8 jam sehari. Seperti itu. Dan jarang dikombinasi dengan olahraga. Seharusnya olahraga itu seminggu minimal 3 kali. Kemudian dampaknya adalah apabila Bapak Ibu tidak menghiraukan daripada kesehatan Bapak Ibu sendiri, jarang olahraga, jarang
memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan stres seperti itu, akibatnya adalah stres oksidatif di dalam tubuh akan meningkat dan metabolisme tubuh yang menjadi energi tubuh kita itu menjadi kacau sekali Bapak Ibu, dan ditambah dengan kualitas tidur yang makin menurun sehingga tidak hanya membuat kita merasa capek, tetapi juga diikuti dengan adanya depresi dan stamina tubuh kita semakin menurun pada saat bekerja seperti itu. Nah, apakah ada hubungan dengan defisiensi vitamin B dan E? Kita ketahui bahwa vitamin B itu adalah salah satu vitamin yang larut air, sehingga logikanya adalah pada saat Bapak Ibu rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B, baik itu dari sayur atau buah atau mungkin dari telur ya, seperti itu akan terbuang oleh urin atau air kencing karena dia larut air, sehingga vitamin B itu harus dikonsumsi setiap hari dan tidak pernah disimpan di tubuh. Berbeda halnya dengan vitamin E. Vitamin E adalah salah satu vitamin yang larut lemak sehingga mudah disimpan oleh lemak-lemak di tubuh, yaitu misalnya di otot maupun di hati. Sebesar berapa persen? Kurang lebih 50%. Sehingga Bapak Ibu cukup mengkonsumsi vitamin E sumbernya yang dosisnya adalah takarannya kurang lebih 400 IU per hari. Seperti itu. Di sini kita tahu bahwa fungsi dari vitamin B1, B6, B12, dan asam folat atau B9 secara garis besar adalah untuk memetabolisme energi tubuh, tetapi sumbernya berbeda-beda Bapak Ibu. Saya ambil contoh untuk B1 atau kita sebut sebagai tiamin, dia adalah vitamin B yang berperan dalam mengubah karbohidrat, contohnya nasi, roti, gandum, kemudian kentang, ubi itu menjadi energi di tubuh. Di mana energi itu salah satunya dipakai sebagian besar dalam bentuk gula terkecil di otak. Untuk apa? Untuk konsentrasi, untuk mengontrol emosinya, dan sebagainya. Sekaligus mengontrol daripada aliran listrik di saraf-saraf di otak dan seluruh tubuh. Lalu bagaimana dengan B6? B6 itu adalah mengubah makanan yang mengandung protein menjadi satuan terkecil yang bisa diserap oleh tubuh yang kita sebut asam amino. Contohnya adalah dari telur, dari daging ayam, kemudian dari tahu tempe itu bisa, atau kacang-kacangan. Dan satu lagi adalah mengubah makanan lemak menjadi energi, di mana makanan lemak itu kita bisa dapatkan dari daging, sapi bisa, kemudian dari ikan yang baik untuk tubuh yang kaya omega 3 dan sebagainya, sehingga menjadi energi. Di sisi lain B6 memiliki kelebihan tersendiri, yaitu apabila protein dan lemak sudah cukup diserap oleh tubuh, maka sisanya akan dimasukkan menjadi cadangan di otot, yaitu dalam bentuk glikogen. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu misalnya lagi puasa, itu glikogennya nanti dipecah menjadi energi. Seperti itu. Dan dia juga membantu membentuk sel darah merah, serta menekan homocysteine atau nama lainnya radikal bebas, yang sering ada di tubuh. Nanti saya akan bahas radikal bebasnya dari mana saja. Kemudian untuk B12, dia adalah gabungan antara B1 dan B6, di mana dia paling dominan itu adalah membentuk sel darah merah. Jadi kalau kekurangan B12 akan terjadi anemia atau kekurangan darah. Dan yang kedua adalah karena dia mengontrol semua B1 dan B6 fungsinya, maka dia akan mengubah makanan yang mengandung karbohidrat, asam lemak yang berlemak, dan protein menjadi amino, itu menjadi energi semua. Dan dia juga bersama dengan B6 membantu menekan radikal bebas, yaitu homocysteine. Dan paling penting adalah B12 juga membantu untuk memperbaiki sel-sel saraf kita yang rusak. Bagaimana kita tahu saraf kita rusak? Yaitu Bapak Ibu sering mengalami kesemutan, ngebas atau mati rasa, baik itu di jari, kaki, leher, pundak, ya, atau mungkin di kepala, berasa kadang kesemutan atau cekit-cekit ya, kayak rasanya tuh ditusuk-tusuk dari dalam seperti itu, atau di telapak kakinya. Nah, itu ada kemungkinan adanya kerusakan saraf yang harus diperbaiki mungkin dari segi metabolisme sumber makanannya dari B1-nya, atau mungkin dari B12-nya, sarafnya diperbaiki seperti itu. Dan yang terakhir adalah B9 atau asam folat, dia berfungsi untuk
membantu membelah-belah atau pertumbuhan sel-sel yang baru. Jadi misalnya Bapak Ibu seringkali makanan yang tidak sehat, sel-sel di tubuh kan sudah rusak ya sebagian besar oleh makanan yang jahat atau polusi udara. Sehingga di sini akan diganti selnya menjadi sel yang baru oleh si B9 atau asam folat. Tetapi sayangnya B9 tidak akan aktif jika tidak ada B12. Oleh karena itu ada baiknya Bapak Ibu mengkonsumsi makanan yang sudah mengandung B12 yaitu mecobalamin dan asam folat minimal ya. Nah, di sini untuk vitamin E, dia sebagai antioksidan kedua tertinggi setelah vitamin C yang Bapak Ibu tahu pastinya. Di mana antioksidan yang dimiliki oleh vitamin E ini, dia membantu dalam proses menekan semua radikal bebas yang ada di tubuh. Kemudian yang kedua, dia juga menghambat yang namanya penuaan atau aging, tidak hanya di kulit, tetapi juga di tubuh kita yang semakin menua seiring meningkatnya usia seperti itu. Nah, di sini apa akibatnya? Akibatnya adalah apabila kekurangan B1, maka yang sering terjadi adalah pertama, seringkali confusion atau bingung karena otak kita kekurangan energi. Kemudian gampang sekali emosional atau tersinggung atau yang kita sebut iritabilitas dan diikuti dengan sedikit-sedikit gagal fokus yang kita sebut seringkali gangguan ingatan atau memory loss ya, jadi kadang-kadang ngeblank. Nah, apabila kita biarkan kekurangan B1, yang terjadi adalah tidak hanya sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit tersinggung, tidak, tetapi akan berdampak pada terjadinya amnesia atau lupa ingatan dini, diikuti dengan gangguan saraf lainnya seperti kebas, kemudian kesemutan, ya, seperti itu. Seringkali ini dialami oleh orang yang jarang sekali makan sayuran hijau, telur, atau hati. Jadi dia pantang banget sayuran hijau atau nggak doyan, itu dapat mengalami defisiensi vitamin B1. Lalu bagaimana dengan B6? Untuk B6 sendiri dia tidak hanya, tadi yang saya katakan, tidak hanya mengolah energi dari protein dan lemak, tetapi dia juga membentuk sel darah merah dan menekan radikal bebas. Sehingga yang terjadi di awal, jika kekurangan B6, selain dia mudah tersinggung dari sisi mood, yang kedua adalah terjadinya kesemutan, ya, kesemutan atau baal atau mati rasa, karena dia juga memperbaiki daripada aliran darah ke saraf seperti itu. Jika berlanjut, maka akan mengalami yang namanya anemia karena sel darah merahnya 50% akan gagal dibentuk. Dan yang kedua adalah mengalami polineuropati, di mana seluruh saraf kita akan mengalami kesemutan tidak hanya di satu tangan atau kaki, tapi seluruh tubuh. Ini seringkali dialami oleh orang yang mengkonsumsi pil KB yang mengandung progesteron dan adanya gangguan dari pencernaan, misalnya sembelit, sering diare, itu ada gangguan di usus. Nah, sehingga penyerapan dari B6 di usus akan terganggu. Lalu bagaimana dengan B12? Untuk B12 mayoritasnya adalah di pembentukan sel darah merah 100% dimiliki kemampuan oleh B12, kemudian menghasilkan energi, dan yang terakhir memperbaiki sarafnya secara spesifik. Sehingga jika kekurangan B12, awalnya yang tentu saja paling dominan terjadi adalah gangguan memori atau daya ingat dan konsentrasi di otak, diikuti dengan gangguan saraf seperti kesemutan yang lebih dominan, yaitu terutama di bagian leher menuju ke kepala dan diikuti dengan kaki. Apabila dibiarkan, maka dapat berujung pada kepikunan atau demensia dini sebelum dia mengalami penuaan atau usia lanjut, dan ditambah dengan anemia megaloblastik atau anemia karena kekurangan B12 secara dominan. Ini seringkali dialami oleh orang dengan diabetes atau kencing manis yang seringkali mengkonsumsi obat metformin, dan pasien yang sakit lambung atau MAH yang seringkali mengkonsumsi antasida. Contohnya dari Promax, Milanta, sejenis kayak gitu ya yang sering dijual bebas. Kalau dikonsumsi terus-menerus, maka kedua obat ini akan mempengaruhi penyerapan dari B12. Jadi kalau Bapak Ibu makan sebanyak apapun ikan, kuning, telur, tetapi masih saja mengalami kesemutan, ada kemungkinan gangguan penyerapan oleh obat-obatan tersebut. Dan seringkali dialami oleh orang yang vegetarian
karena dia tidak menyentuh sama sekali protein hewani yang mengandung B12. Lalu bagaimana dengan vitamin E? Kita tahu vitaminnya adalah antioksidan, sehingga yang pertama adalah radikal bebas yang meningkat jika kekurangan dan merusak seluruh tubuh, sehingga akan terjadi gangguan daripada respon imun atau daya tahan tubuh, sehingga mudah sakit. Dan yang kedua, cadangan-cadangan di energi di tubuh kita juga akan terpakai, sehingga terjadi kelemahan otot, kemudian anemia dapat terjadi, tetapi ini kurang dominan ya Bapak Ibu ya, itu sangat ringan, lebih didominasi oleh B12, dan yang paling penting akan terjadi yang namanya infertilitas atau gangguan kesuburan, seperti itu. Seringkali dialami oleh orang yang jarang sekali makan kacang, bayam, brokoli, atau kacang hijau. Lalu bagaimana kaitannya dengan kelelahan kronis? Sudah ada studinya Bapak Ibu, bahwa pada kelelahan kronis berhubungan dengan kekurangan vitamin B, baik B1, B6, B12, atau asam folat, karena kita tahu vitamin B tersebut berperan dalam hal memetabolisme energi, mengubah energi dari makanan-makanan yang kita makan. Kemudian, bagaimana kita mencegah daripada burnout kita? Yaitu yang pertama, kita harus pastikan asupan nutrisi kita sudah cukup atau belum, terutama yang mengandung antioksidan dari vitamin E, kemudian yang energi yang cukup dari vitamin B, serta emosional-emosional kita yang lebih dikontrol oleh vitamin B juga. Kemudian yang kedua, imbangilah dengan olahraga yang teratur atau refreshing, ya. Misalnya tidak bisa jalan-jalan, bisa lakukan hobi di rumah seperti memasak atau berkebun, atau mungkin melukis seperti itu, atau mungkin bercanda tawa dengan anaknya. Kemudian batasilah makanan atau cemilan yang kurang sehat, dan minumlah obat rutin jika Bapak Ibu memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, yaitu atau kencing manis, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin kolesterol, karena semua itu akan mendukung pembentukan stres oksidatif lebih cepat di dalam tubuh. Kemudian konsumsilah jika tidak merasa makanan yang Bapak Ibu makan ini kayaknya tidak memenuhi nih daripada vitamin B1, B6, atau E, atau B12, maka Bapak Ibu sebagai alternatifnya dapat ditambahkan suplemennya, yaitu pada saat kondisi sehat, itu cukup 1 kali sehari, dan apabila sudah muncul gejala seperti kesemutan dan sebagainya, konsumsilah hingga 2 kali per hari. Tentunya yang mengandung vitamin B dan E yang sudah saya sebutkan tadi, dan tidurlah cukup di jam yang sama setiap harinya agar kualitas tidurnya tetap terjaga. Dan apabila sudah mulai ada stres-stres yang tertekan secara mental atau fisik, sebaiknya segera dibicarakan dengan orang terdekat, dan jika sudah mengganggu aktivitas, segeralah konsultasikanlah ke ahli psikolog ataupun psikiater seperti itu. Ya, dan untuk yang beraktivitas pada saat bekerja, dimohon sebaiknya setiap 4 jam itu stop bekerja dan lakukanlah peregangan atau stretching seperti orang yang lagi pemanasan sebelum olahraga basket atau olahraga lari ya. Jadi pemanasan aja di ototnya dengan peregangan ya, digerak-gerakin aja badannya kurang lebih 15 menit gitu. Baik. Sebagai summary Bapak Ibu, bahwa memang pegal lelah dan mudah emosi adalah salah satu gejala defisiensi dari vitamin B dan E, di mana itu termasuk dalam kelelahan fisik yang terjadi pada saat orang mengalami burnout akibat stres yang memanjang atau kebosanan karena pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, dengan demikian, vitamin B kompleks tersebut ditambah dengan vitamin E membantu untuk memperbaiki metabolisme tubuh menjadi energi sehingga akan fit sepanjang hari dan meningkatkan kualitas tidur dari orang tersebut, sekaligus menekan radikal-radikal bebas yang kita sebut sebagai homocysteine atau mungkin secara umum yang datang dari makanan yang kurang sehat, dari sate-satean, atau mungkin dari polusi udara yang kita hirup setiap harinya. Dan gunakanlah vitamin sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya sehari-hari agar tetap fit sepanjang hari. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Budi. Oke, terima kasih Dr. Lupita yang sudah membahas mengenai burnout dari sisi penyakit dan kesehatan fisik ya, kayak gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah untuk mengkonsumsi suplemen gitu ya kan, supaya burnout-nya nggak berkelanjutan gitu ya. Untuk itu kami akan menghadirkan narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Kenny Kowira, Sarjana Farmasi dari Product Management PT KB Pharma. Halo. Halo, kita biasanya menyebutnya Kok Kenny. Maaf.
Kok Kenny, apakah sudah saya jadikan co-host apa belum nih Kok Kenny ya? Nggak apa-apa, aku Oke, langsung share screen aja ya. boleh silakan Oke share ya. screen ya. Oke. Oke, baik. Nah, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya bisa ada di webinar pada siang hari ini dengan webinar Bye Bye Burnout. Perkenalkan sebelumnya, saya Kenny Kowira selaku Product Eksekutif atau Brand Representatif dari Forneuro, pastinya dari PT Kalbe Farma ya. Nah, tadi kan sudah ada banyak mendengar ya, baik secara tips-tips, baik secara mental issue, kemudian juga bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh kita, untuk tetap fit, dan untuk supaya tetap terpenuhi nutrisinya. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah solusi dari Kalbe Farma pastinya yang perlu menjadi rutinitas Bapak Ibu sekalian dalam kesehariannya. Oke, nah langsung saja. Tahu tadi udah banyak dijelaskan oleh Dr. Lupita terkait dengan pegel lelah, itu kira-kira kenapa? Nah ini mungkin saya lebih mempertegas lagi ya. Kalau misalnya pegel lelah itu kan sebenarnya banyak jadi tidak hanya pada pekerja aktif gitu ya, ataupun hanya yang beraktivitas berat gitu. Padahal tapi juga sering terjadi pada istilahnya yang cuma di kantor doang, hanya duduk doang, ataupun yang istilahnya cenderung tidak melakukan aktivitas yang berat itu juga bisa merasakan pegel dan lelah. Karena kenapa? Karena tubuh itu kurang adanya energi. Nah, kurang energi, sering mengantuk, kemudian juga kurang tidur gitu ya, atau mungkin bosan nih dengan rutinitas sehari-harinya gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh ada dari makanan tidak sehat, jam tidur yang nggak menentu, durasi kerja yang diperpanjang ya, kemudian juga penyakit komorbid yang tidak terkontrol, dan kombinasi dari stres mental maupun fisik yang berkepanjangan, serta jarang nih menggunakan tubuhnya untuk beraktivitas olahraga yang secukupnya saja gitu. Nah, oleh karena itu penyebab dari seringnya pegal dan lelah ini biasanya karena tadi ya, adanya yang namanya stres oksidatif yang meningkat, metabolisme yang menurun, kualitas tidur menurun, ada kemungkinan depresi, kemudian kemungkinan juga penggunaan otot tubuh yang jarang gitu ya, dan meminum obat-obatan yang tidak pada tempatnya gitu. Oleh karena itu penting banget nih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap fit selama bekerja. Nah, kalau misalnya sulit konsentrasi itu kira-kira kenapa ya? Nah, itu gara-gara banyaknya tekanan atau stres, kemudian juga kurang asupan nutrisinya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak diet gitu ya, yang ibu-ibu ya. Kemudian juga kualitas tidur menurun, gangguan penglihatan dan segala macamnya. Nah, secara umum tadi kalau tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Lupita ya, ini tadi juga mungkin sudah ada vitamin laut air dan vitamin laut lemak, vitamin peran-perannya apa saja. Nah, kalau misalnya kita boleh berbicara lebih lanjut, sebenarnya kalau kekurangan vitamin B1, B6, B12 seperti apa sih? Ada gejala-gejala awal, gejala lanjutan, dan penyebabnya gitu ya. Di mana gejala awalnya itu seperti kelelahan, tidak nafsu makan, suka lupa-lupa gitu ya. Kemudian juga ada gangguan dari saraf-saraf tepinya, sering kesemutan gitu ya, atau kebas. Nah, untuk gejala lanjutannya sampai bisa dengan ada amnesia, demensia atau daya lupanya yang lebih parah, kemudian sampai bisa anemia dan kejang. Di mana penyebabnya itu dikarenakan dari status gizi yang buruk, ya, atau malnutrisi, atau pola makan atau diet yang tidak cocok nih dengan tubuhnya, bisa dengan yang contohnya dengan yang rendah sayur-sayuran atau mungkin rendah daging-dagingnya, gitu. Itu juga perlu diperhatikan karena harusnya pola makan yang baik adalah yang gizinya tercukupi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasakan adanya kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, kualitas tidur yang rendah, pegal pada otot gerak, kemudian juga rasa sakit pada persendian, sakit kepala yang berkelanjutan, dan radang tenggorokan yang berulang. Nah, semisal merasakan 4 dari 6 gejala ini selama 6 bulan terakhir, itu bisa saja Bapak Ibu rupanya terkena yang namanya sindrom kelelahan kronis, di mana penyebabnya itu salah satunya adalah kekurangan dari vitamin B. Nah, oleh karena itu, penting nih untuk mencegah atau mengatasi pegel lelah dan sulit konsentrasi ya, dengan yang pastinya dari nutrisi yang harus cukup gitu ya, nutrisi yang cukup dan seimbang, kemudian juga olahraga yang teratur, tidak perlu intens olahraganya, yang penting teratur saja, kemudian juga membatasi misalnya makanan-makanan junk food, gorengan gitu ya, nggak sehat-sehat, diganti ke makanan-makanan yang sehat, dan minum obat yang rutin apabila dari riwayat penyakit, kemudian juga bisa menambahkan suplemen kombinasi dari vitamin B dan vitamin E setiap harinya, tidur yang cukup dan diusahakan di waktu yang sama, dan terus juga bisa mengelola stres, kerja secukupnya, jangan lupa diimbangi dengan stretching setiap 4 jam sekali seperti
tadi saran dari Dr. Lupita dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Oleh karena itu, salah satu dari karena kita masih di masa COVID-19 sebenarnya ya penting untuk menjaga tubuh kita dari COVID-19 itu perlu mengonsumsi secara rutin setiap harinya multivitamin yang mengandung vitamin B kompleks dan vitamin E. Nah, oleh karena itu kami dari Kalbe Farma memberikan solusi nih untuk konsumsi multivitaminnya, yaitu dapat menggunakan Forneuro, di mana Forneuro sudah terkandung vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E natural, dan asam folat. Kalian minum langsung dapat 5 vitamin sekaligus, yang dimana dapat digunakan untuk defisiensi atau kekurangan dari vitamin-vitamin tersebut. Dengan gejalanya apa? Gejalanya kayak mudah-mudah pegel, lelah, kesemutan, kebas. Nah, itu perlu banget menambahkan Forneuro dalam rutinitas sehari-harinya. Nah, Forneuro ini bisa diminum 1 kali sehari, bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau Kenny pribadi lebih senang minum di malam hari, biar tidurnya nyenyak, besok pagi lebih segar gitu ya. Atau bisa juga sesuai dengan petunjuk dokter apabila ada kondisi tertentu. Yang pastinya kalau misalnya tidak ada konsultasi ke dokter, nah itu diusahakan sehari cukup sekali, tidak perlu melebihi dari dosis harian. Nah, untuk Forneuro sendiri, 1 boxnya ini berisi 30 kapsul sekaligus. Nah, keunggulannya pastinya Forneuro merupakan produk sediaan 3-in-1, ada 3 vitamin sekaligus, yaitu vitamin B kompleks, asam folat, dan vitamin E. Di mana vitamin B kompleksnya terdiri dari vitamin B1, B6, dan B12 gitu. Jadi sekali minum langsung dapat 5 vitamin sekaligus Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya praktis karena cukup 1 kali sehari saja untuk meminumnya. Nah, dan memberikan efektivitas yang sinergis dari kombinasi vitamin B12 dan asam folat, ini bisa bantu untuk yang namanya mencegah jauh-jauh yang namanya tria homocysteine atau kalau misalnya bahasa umumnya yang bisa menyebabkan stroke gitu ya. Jadi kayak mencegah stroke. Kemudian juga Forneuro menggunakan bahan natural, yaitu menggunakan vitamin E natural yang pastinya penyerapannya lebih di tubuh lebih baik. Oke. Kemudian Forneuro pastinya aman untuk jangka panjang selama penggunaannya benar, yaitu 1 kali sehari. Kemudian juga Forneuro aman untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak dan lansia, anak-anak di atas 12 tahun. Dan Forneuro bisa dikonsumsi bersamaan dengan multivitamin lainnya, misalnya vitamin C dan vitamin D. Lalu Forneuro cukup disimpan di tempat kotak obat seperti biasa dan bisa didapatkan di berbagai tempat-tempat, misalnya di apotek atau rumah sakit terdekat, atau via toko online di Sahabat Kesehatan Official atau di Kalcare, di berbagai macam platform e-commerce, atau nanti bisa langsung beli dari Bude bersama KSCC gitu ya. Nanti ada nomornya di belakang. Dan pastinya penggunaan Forneuro tidak akan ada efek sampingnya, karena efek sampingnya sangat-sangat jarang atau hampir tidak pernah kedengaran ya. Kalaupun ada mungkin lebih ke mual, pusing, atau sakit kepala. Nah, oleh karena itu, pegal, lelah, sulit konsentrasi ini adalah salah satu gejala dari kekurangan vitamin B dan vitamin E, termasuk di dalamnya burnout ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena kan burnout itu termasuk lelah secara mental gitu ya. Nah, kemudian juga vitamin B kompleks ini bermanfaat penting ya untuk meningkatkan metabolisme tubuh, untuk energi, perbaikan sel saraf dan yang lainnya. Dan kemudian juga vitamin E ini bersifat untuk mencegah penurunan konsentrasi gitu. Jadi sangat penting untuk mengonsumsi sejak dini vitamin B kompleks dan vitamin E untuk mencegah dan mengatasi kekurangan dari vitamin E ini, vitamin ini, dan meningkatkan imunitas yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, cepat mengatasi pegal dan lelah, solusinya adalah Forneuro. Dan untuk spesial untuk Bapak Ibu yang bergabung pada webinar pada hari ini, bisa langsung menikmati nih harga spesial dari Forneuro ya, dengan promo di harga spesial, yaitu di harga Rp150.000 saja. Ini langsung saja menghubungi dengan Bude atau di KSCC dengan nomor telepon 0878 9889 4848, atau bisa langsung nanti menghubungi ke Bude saja ya, Bude Lastri. Oke. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Forneuro bisa langsung dicek di Instagramnya di @Forneuro, dan bisa juga menghubungi saya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Bude. Oke, terima kasih Kok Kenny atas presentasinya. Wah, lengkap semua ya ternyata apa yang ada di dalam Forneuro ya, untuk melengkapi suplemen akan kebutuhan vitamin kita ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul. Wah, ini ternyata kita sudah asik malah ngelebihin waktu, tadinya rencananya cuma sampai jam 11 ternyata lebih. Oke, tetapi kita akan masih memberikan kesempatan kepada para peserta yang hadir ini
Saya kasih kesempatan untuk bertanya jawab langsung dengan para narasumber kita, gitu ya. Jadi silakan raise hand, dinyalakan saja kameranya, kemudian juga dibuka mute-nya untuk bisa bertanya jawab langsung atau menunjukkan raise hand untuk kesempatan ini. Kita boleh silakan siapa yang mau bertanya jawab langsung dengan narasumber kita. Jangan lupa sebutkan nama ya. Sebutkan nama ya. Sebutkan nama, dari mana, kemudian silakan mau bertanya kepada siapa. Silakan. Kami kasih kesempatan kepada para peserta untuk bisa jawab langsung dengan para narasumber kita. Masih pada malu-malu? Malu ya kalau mengaku stres. Oh, ada. Oke, silakan. Yang mau bertanya? Bude, Yes. ini ada Ibu Rara nih. Ya. Oh, ada Ibu Rara sudah chat ya? Kan di kolom chat nih. Oh, sudah di kolom chat. UP3 Oh ya. Bojonegoro. Nggak pernah stres. Katanya nih, biar stres gimana ya? Katanya hashtag janda stres katanya. Oh gitu. Oke. Oh ya, sudah ada beberapa juga ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya jawab langsung, oke, kita akan bahas mengenai yang di chat saja ya. Mbak Dia. Ya. Oke, silakan. Kemudian juga itu ada pertanyaan saja langsung, apakah burnout dan stres? Katanya, apakah sama burnout dan stres gitu ya kan? Kalau tadi Fornori sebaiknya diminum kapan? Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Kok Kenny ya, bahwa itu diminumnya bisa pagi atau bisa malam. Yang penting dosisnya hanya 1 kali saja per hari ya. Dan apakah Fornori bisa diminum dalam jangka panjang? Tadi juga sudah dijelaskan dalam presentasinya. Itu aman gitu ya. Oke, silakan Mbak Ulan, Mbak Di, masih dibilang Mbak Di, silakan. Apakah suaranya Mbak Di hilang lagi? Suaranya terputus-putus lagi? Ya, burnout beda tingkat. Halo. Ya, sekarang apakah sudah. Sekarang cukup terdengar? Saya sekarang cukup terdengar. Apakah jadi beda kalau halo? Ya, halo, sudah terdengar? Ya. Sudah terdengar ya. Jadi tadi kalau stres sama burnout berbeda. Jadi kalau stres itu bukan bisa menjadi burnout kalau segera diatasi. Tapi kalau stres ini tidak segera diatasi, dia akan berdampak menjadi burnout. Oke. Seperti itu. Jadi stres kalau tidak diatasi bisa menjadi burnout. Stres yang gitu banyak, ya. yang menumpuk itu stres namanya burnout. Bingung, nggak bisa ngapain, shutdown, ya bisa jadi burnout. Tapi kalau stres yang bisa diatasi, tadi kan stres ada 2, ada eustress sama distress, ya. Itu tidak akan berdampak menjadi chronic stress, ya. Dia akan menjadi stres yang biasa yang segera berlalu. Itu akut stres. Jadi berbeda. Seperti itu, Bude. Seperti itu, Bude. Jadi berbeda antara burnout sama stres itu berbeda. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah dari PIKK Bojonegoro sudah paham ya, misalnya apakah perbedaan antara burnout dengan stres. Kemudian di kolom chat ada pertanyaan lagi. Ini untuk Pak Fornir. Oh, ini banyak pertanyaan tentang. Oke, sekarang gilirannya Pak Kenny ya, Pak Kenny. Karena Pak Kenny kebetulan lagi sibuk juga. Pak Kenny, apakah masih bisa bersama kita? Iya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan saya rangkum saja. Apakah Forniro tadi saya sudah coba jawab. Apakah dalam jangka panjang itu aman dan bisakah dikonsumsi untuk orang di atas umur 60 tahun katanya. Oke, kemudian apakah bisa menyebabkan ketergantungan? Jadi ada 3 pertanyaan seperti itu. Amankah dikonsumsi jangka panjang? Apakah menyebabkan ketergantungan? Gitu ya kan? Silakan Pak Kenny. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan Forniro untuk jangka panjang pastinya aman selama penggunaannya rutin, yaitu 1 kali sehari saja, tidak berlebihan, tidak berkekurangan gitu ya. Pastinya aman. Dan apakah menyebabkan ketergantungan atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena kan Forniro ini isinya adalah vitamin ya, vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita dalam kesehariannya. Jadi kayak tubuh kita tuh setiap hari tuh perlu nih yang namanya vitamin B kompleks dan vitamin E gitu ya. Nah kalau misalnya dalam asupan gizinya kurang dari vitamin-vitamin yang kemungkinan kan kalau makanan sehari-hari kan kebanyakan karbohidrat, protein atau lemak gitu ya. Nah jadinya nih kurang nih vitaminnya, padahal vitamin itu penting dan vitamin itu tidak diproduksi oleh tubuh, makanya kita harus makan dari luar nih. Nah kalau misalnya makan makanannya
kurang vitamin, oleh karena itu perlu ditambah dengan Forniro seperti itu Bapak Ibu. Makanya Forniro ini tidak menyebabkan ketergantungan. Nah, biasanya yang menyebabkan ketergantungan adalah obat-obatan yang memang ada sisi aditifnya gitu. Tapi kalau misalnya Forniro yang isinya adalah vitamin dan merupakan suplemen kesehatan, itu sama sekali tidak ada ketergantungannya begitu. Kemudian tadi ada bilang apakah akan mempengaruhi saraf jika diminum dalam jangka panjang. Sebenarnya gini, Forniro ini itu justru mendukung sistem saraf kita, khususnya sistem saraf tepi. Begitu ya, betul ya Dokter Lupita ya. Jadi mendukung saraf-saraf yang ada di ujung-ujung tangan gitu ya, kaki gitu ya, yang biar apa? Biar tadi ya, salah satu efeknya mungkin yang akan terasa itu kesemutan ya, kesemutan itu akan hilang gitu. Kalau misalnya rutin minum Forniro, kesemutan, kemudian juga kebas gitu ya. Nah itu kan hubungannya dengan sistem saraf tepi gitu. Jadi akan mempengaruhi sistem saraf tepi tapi dalam efek yang positif nih Bapak Ibu nih, justru lebih istilahnya memberikan tubuh kita dalam kondisi yang lebih fit lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang sering merasakan kebas atau mungkin misalnya baru duduk bersila dalam waktu berapa menit udah kesemutan, nah itu kan pertanda salah satu pertanda kekurangan vitamin B kompleks nih. Oleh karena itu perlu nih ditambahkan dengan Forniro setiap harinya 1 kali sehari supaya ketika duduk bersila, ketika lagi arisan ya Bapak Ibu sekalian ya, enggak kesemutan. Kalau misalnya dalam arisan offline gitu atau mungkin lagi arisan via online ya, itu nggak kesemutan lagi waktu duduk ngeliatin Zoom meeting kayak seperti ini gitu. Makanya perlu nih ditambahkan vitamin B kompleks dalam rutinitas sehari-harinya. Begitu Bu Des. Semoga untuk di atas usia 60 tahun apakah aman pakai ini? Ada pertanyaan konsumsi ya? Justru dengan bertambahnya usia, berarti kan istilahnya ketika makan metabolismenya tuh akan lebih lambat gitu ya, akan sudah berkurang. Nah, oleh karena itu perlu tambahan vitamin yang istilahnya udah ready, udah siap untuk dipakai sama organ-organ kita biar lebih cepat gitu. Nah, itu salah satunya ada di Forniro gitu. Jadi ketika minum Forniro itu sudah langsung ready untuk dipakai di tubuh. Kalau misalnya oke, dia kan makanan udah sehat nih, udah ada buah-buahan, sayur-sayuran yang penuh dengan vitamin. Tapi jangan lupa nih, buah-buahan, sayur-sayuran itu kan mesti dipecah-pecah dulu dalam tubuh, mesti dimetabolisme. Kalau orang tua justru untuk memetabolisme ini agak lambat nih. Nah, oleh karena itu ketika diganti atau ditambahkan dengan suplemen dari Forniro ini, justru akan membantu penyerapan lebih baik gitu. Jadinya pastinya akan memberikan efek yang lebih baik juga. Jadi akan jauh dari yang namanya stroke, pegel, lelah gitu ya. Biar walaupun sudah usia 60 tahun, tapi terasa tubuhnya seperti anak 20 tahunan kan juga enak banget gitu ya. Karena mengonsumsi Forniro. Oke, untuk yang diet juga aman ya pakai ini. Untuk yang diet juga aman ya. Aman banget Bude, karena pastinya kalau suplemen kan ini kan istilahnya bahan tambahannya juga dikit banget gitu ya. Jadi istilahnya kayak enggak hampir ya diabaikanlah kalorinya gitu ya. Lebih penting sehat daripada diet terus nggak minum apa-apa dan jadinya malah kekurangan vitamin gitu. Oke, sebaiknya diminum sebelum makan atau sesudah makan? Forniro ini. Alangkah lebih baiknya diminum setelah makan nih Bapak Ibu nih, dikarenakan Forniro kan ada vitamin E yang larut akan lemak, jadi setelah makan makanan dengan yang mengandung lemak baik, bukan gorengan ya, tapi lemak baik, terus baru mengonsumsi Forniro, itu akan membantu penyerapannya lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya diminum sebelum makan, apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Oke, jadi sekian ya pertanyaannya. Kemudian tadi mengenai stres, satu lagi tadi saya sempat baca. Nah, katanya, halo Mbak Di, ini ada pertanyaan katanya, stresnya terus-terusan katanya, bagaimana? Hari ini stres pekerjaan, besok stres lagi, rumah tangga, besok stres lagi, gitu. Gimana nih cara mengatasi stres-stres yang berkepanjangan, berturut-turut gitu, mungkin. Berturut-turut. Ya, ini Ibu Ari Rituan ya. Kalau sering mengalami stres dengan penyebab berbeda, bagus nggak untuk kesehatan fisik dan mental? Misalnya hari ini stres dengan pekerjaan, tapi bisa diatasi. Besok stres lagi, tapi bisa diatasi, ya kan? Nah itu nggak apa-apa Bu, ya itu nggak apa. Itu kalau kita sebut namanya stres akut, ya kan? Jadi stresornya itu general dari waktu ke waktu dan cepat berlalu karena Ibu Ari Rituan sudah bisa mengatasi. Jadi kita sebutnya adalah kategorinya adalah akut stres. Jadi ketika seseorang mengalami stres, ya yang dipicu oleh stres-stres yang umum, ya kan, yang buruk, yang berlalunya itu begitu cepat gitu.
Alhamdulillah kalau Ibu Ari sudah bisa mengatasi itu, ya alhamdulillah. Jangan sampai ini tidak teratasi dan akhirnya menumpuk sehingga berakibat kepada chronic stress, bahkan bisa menjadi hiperstres ataupun burnout, ya. Oke, kalau ada tekanan itu bagus nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin Ibu bisa mengatasinya. Nah, ini yang namanya stresnya optimal, stresnya optimum atau kita sebut stres yang membangun, ya, atau kita sebut eustress. Ya, stresnya bisa membangun dan bisa segera diatasi. Demikian Bu Ari, semoga berkenan dengan jawabannya. Oke, tanpa terasa, wah sudah lebih, kita hampir setengah jam lebih ya, gitu ya. Oke, mungkin sebagai kata penutup, Mbak Adi mungkin bisa tips-tipsnya aja yang cepat supaya diingatkan kembali gitu ya kan, supaya para peserta jadi, wah ngadepin stres, nggak takut gitu ya kan. Mungkin bisa diberikan tips-tips singkat kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Silakan Mbak Adi. Oke, baik. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ya bahwa bahagia itu sederhana, ya sesederhana ketika kita tersenyum, ketika kita bersyukur kepada Tuhan kita masing-masing atas apa yang kita miliki, dan bahagia itu kita ciptakan sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Kebahagiaan bukan tergantung pada kondisi kita, tetapi pada sikap mental kita sendiri. Ya, terus berkarya buat Anda, terus berkarya buat keluarga Anda, ya, dan tetap semangat. Ya, think the best to the best be the best. Terima kasih, Bude. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita akan masuk ke sesi terakhir nih ya, untuk penyerahan apa namanya? Kita akan penyerahan untuk sertifikat ya kepada Ibu Puspa ya kalau nggak salah, PLT Ketua PIKK PLN UID Jatim. Sebentar ya, saya share dulu sertifikatnya. Oke, kita serahkan sertifikat. Oh. Ya, nah sudah saya share. Boleh kita ada Ibu. Ya, ini sertifikat yang akan saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Istri dan Karyawati PLN UID Jatim yang akan saya serahkan kepada Ibu PLT Ketua PIKK PLN UID Jatim, Ibu Puspa ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas partisipasinya dan kolaborasinya. Terima kasih sama-sama Bude, Mbak Diana, Pak Kenny, dan Dr. Lupita atas sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kemudian kita akan serahkan juga sertifikat kepada tentunya narasumber kita kali ini ada Ibu Diana dari Diana Foundation, Dianesia Foundation, selaku narasumber kegiatan kita kali ini dan juga merupakan partner kerjasama dari KSCC. Terima kasih Ibu Nyimas Diana Wulansari Sarjana Psikologi atas kerjasamanya. Jadi mungkin kita akan bekerjasama kembali di lain waktu ya Bu ya. Oke. Nah, senang hati Bu De, terima kasih KSCC. Semoga kita bisa bekerja sama kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke sesi terakhir. Mohon kepada seluruh peserta untuk bisa membuka kameranya. Mungkin pasang senyum paling bahagia ya, Mbak Dia. Ya. Senyum paling bahagia. Aduh, saya banyak orang jadi pakai masker. Oke. Kita akan foto bersama. Saya akan hitung. Sebentar, saya full. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Kemudian lembar kedua. Ya, siap-siap. Ayo dibuka dulu kameranya. Pasang senyum paling bahagia. Kita akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, lembar terakhir. Oh, ada 5. Ini baru lembar ketiga ya. Oke, nanti akan saya kirimkan ya fotonya ya. Oke. 1. Ayo, kita tatap foto. Kita tatap kamera. Senyum paling bahagia. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lembar keempat. Ya. Oke. Pantang kameranya. Oke, senyum bahagia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Kita akan lanjut ke lembar yang terakhir. Oke, yuk tatap kameranya. Senyum paling bahagia. Oke. Ya, dibuka yang masih mau buka kameranya, silakan dibuka kameranya. Oke. Ya. 1, 2, 3. 1. Oke, Ibu, silakan dibuka kameranya. Oke, kita akan ulang. 1, 2, 3. Itu kan didampingi. Oke, tanpa terasa, wow, sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah join di acara Seminar Awam Kerjasama KSCC dengan Dianesia Foundation dan juga para anggota dari Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati PLN UID Jatim. Akhir kata saya Bude mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara seminar kali ini. Dan kita tetap menjaga prokes demi kebaikan kita bersama ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Saya akhiri dengan ucapan salam sehat selalu bersama KSCC dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bu. Jangan lupa manfaatkan ya. Nanti saya akan share ya untuk yang mau promo tentang Fornero-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih, Badi, Dr. Lupita, Pak Kenny. Terima kasih. Saya izin live ya. Oke. Ibu-ibu, saya izin live dulu ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih, Bu Puspa. Selamat siang, kehadirannya. Ya, Bu De. Ya, terima kasih semuanya.